Ocha menemani Anda lewat syari senandung nasi dan berita Islam untuk edisi siang di hari Sabtu gelaran ke-18 Februari 2023 ya. Bersama Ustadz Susilo Tomo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Alhamdulillah. Oke, sahabat BGMFM, kita masih membahas kitab Nasoihul Ibad. Ini sudah 3 tahun kurang lebih, ya, Masya Allah. Dan ini baru makalah yang ke-31 bab keempat ya, baru bab keempat. Tapi semua babnya berapa nih dari 10 kita? 10. Berarti bisa berapa tahun ya Tati ya? Masya Allah, karena memang 1 minggu sekali ya. Baik sahabat BGMFM dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kajian yang kita hadirkan hari ini dan yang akan datang juga bermanfaat untuk menambah wawasan kita, bertambah ilmu, bertambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Nasoihul Ibad yang kita hadirkan hari ini makalah yang ke-31 bagian yang kedua, bab yang keempat ya. Nah, untuk Anda sahabat BGMFM, kami juga mengundang partisipasi di 0735481800 atau SMS dan WA di 081172418000. Langsung saja kita akan kupas satu persatu poin-poin. Berarti masih ada 2 poin lagi Tati ya? Ya, insya Allah. Karena kemarin itu poinnya sudah, ini melanjutkan intinya. Oh, intinya. Ya. Jadi apa sih kandungan dari poin 4 yang sudah kita sebutkan kemarin? Langsung saja, silakan Ustaz. Terima kasih wa jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairun jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma wa ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Wa ba'du, kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, insya Allah kita semua sore ini diberkahi Allah dengan berkah yang paripurna, berkah dari segala kehidupan kita, berkah lingkungan kita, berkah anak kita, berkah semuanya. Dan insya Allah kita akan baca Al-Fatihah 1 ulang, agar yang pertama muasalah ilmu kita yang kita dapatkan di sore yang berkah ini kepada muallif hadal kitab, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan juga yang kedua, agar Fatihah kita menjadi asbab ketenangan hati kita, karena bagaimanapun tidak mungkin kita bisa tenang kecuali atas pertolongan Allah. Dan sebab Fatihah kita akan menjadikan itu semua untuk kita. Ala hadhini as-salihah li mu'allifat kita wa ala kulli niyatin shalihah wa ala manau salafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pendengar di BKM dimanapun Anda berada, sore yang berkah ini kita hanya sekedar melanjutkan dari makalah kemarin tentang 4 hal yang menjadikan 4 hal itu terlupakan atau menjadi penyesalan ketika datang 4 hal yang lain. Dan hari ini kita akan membahas syarahnya, dalam pengertian tidak hanya sekedar makalah yang 4 kemarin kita sampaikan, ada syarah yang melibatkan juga syairnya Abu Nuwas. Kenapa sih disebut Abu Nuwas? Lihat kita di sini. Bidhammin nun Nuwas wa bi fathil wawi ismuhul Hasan ibnu Hani. Sebenarnya Abu Nuwas itu namanya adalah Hasan ibnu Hani. Wasahabu talqibihi bi Abi Nuwas. Dan kenapa sih kok beliau ini disebut Abu Nuwas? Bapaknya Nuwas itu kenapa? Apa sih Nuwas itu? Kenapa kok gelarnya itu Abu Nuwas? Kok ngapa sih kok enggak Hasan ibnu Hani saja gitu? Annahu kana lahu du'abatani. Du'abah itu artinya adalah kunci atau gembok. Dia ini punya gembok tanwisani.
Gembok itu tergantung keduanya, dua gembok tergantung yang bergerak-gerak. Au tataharrokani. Yang kedua gembok tadi itu bergerak-gerak. Di mana? Ala atikihi. Ala bukan pundak lah ya, atau bahu. Jadi gembok itu beliau bawa kemana-mana. Entah bagaimana terjadilah lakop ini gitu. Jadi karena beliau ini sering banget bawa dua gembok yang tergantung di atas bahunya, lalu sampai masyarakat ketika itu, ini Abu Nuwas itu. Seorang bapak yang punya gembok yang tergantung di bahunya. Dan beliau ini Masya Allah, selain sebagai sosok yang lucu, sosok yang luar biasa, tapi sebenarnya beliau ini ada 1001 cerita. 1001 cerita yang sebenarnya banyak menggambarkan kesufian beliau. Beliau ini lucu tapi sufi sebenarnya. Pernah terjadi Raja Harunur Rasyid, seorang raja yang bijaksana, dan nggak mungkin beliau ini berbuat nista lah gitu kan. Tapi saat ketika melihat seorang wanita yang cantik, sehingga sang raja ini tertarik dengan wanita yang cantik itu sampai nggak bisa melupakannya. Dia pengen melupakannya tapi nggak bisa melupakannya saking cantiknya orang itu. Sampai nggak bisa tidur sang raja ini. Beberapa hari nggak bisa tidur mikirkan wanita cantik. Dan sebenarnya beliau juga nggak ingin berbuat nista, nggak ingin berbuat jahat, nggak ingin berbuat zina. Tetapi tetap saja bayangan wanita itu terus melintas di dalam benaknya. Sampai nggak menidurkan beliau. Hingga beliau kemudian membuka sayembara, siapa yang bisa bercerita kepada saya hingga saya bisa tertidur. Lalu sayembara ini diikuti oleh banyak peserta, salah satunya Abu Nuwas. Peserta yang pertama masuk nggak bisa, malah justru marah-marah raja ini karena ceritanya justru bikin cerita penasaran sampai akhirnya cerita itu justru nggak menidurkannya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sampai akhirnya larut malam jam 2 belum selesai. Raja masih belum bisa tidur, hingga terakhir Abu Nuwas masuk dan kemudian menceritakan tentang seekor semut yang masuk telinga. Karena semut ini penasaran apa sih sebenarnya yang ada di telinganya manusia, hingga dia kemudian masuk, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, hingga akhirnya capeklah si sang raja ini. Raja ini capek, tertidur. Tertidurnya sebenarnya bukan karena ceritanya Abu Nuwas yang asik, justru dia pusing mikirkan cerita Abu Nuwas dan memang sudah malam, akhirnya tertidur. Pagi harinya Abu Nuwas mendapatkan Masya Allah hadiah yang luar biasa karena bisa menidurkan sang raja. Karena memang pasukan ketika itu orang-orang dekatnya raja ini bingung bagaimana sang raja bisa tidur. Nah, singkat cerita, Abu Nuwas ini kemudian dipanggil paginya dan mengatakan jangan terlalu sibuk memikirkan ini. Ada seorang perempuan yang sedang begini, kamu mengingatnya terus. Nah, ini gambaran pukulan kepada sang raja bahwa Abu Nuwas ini tahu kenapa raja tidak bisa tidur sebab melihat wanita yang cantik. Dan ini juga menggambarkan kewalian Abu Nuwas. Abu Nuwas mengerti sebabnya kenapa sang raja tidak bisa tidur. Dan ketika itulah sang raja hormat banget dengan Abu Nuwas. Dan beliau menulis, dan banyak tulisannya, salah satunya seperti yang masyhur sampai syair Abu Nuwas gitu kan. Ilahi lasturil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka dan lain sebagainya. Tapi hari ini beliau lebih beda menulisnya tentang apa juga sinkron atau selaras dengan apa yang disampaikan oleh Hatim Al-Asom. Apa di sini kita lihat. Dzunubi in fakartu fiha kathirah. Dosa-dosaku, kata Abu Nuwas, kalau aku pikirkan banyak banget, gak terhitung. Setiap line kehidupan, setiap line waktu yang saya jalani, kata Abu Nuwas, selalu saya berbuat dosa.
Wa rahmatu rabbi min dunubi ausa. Tetapi rahmat Tuhanku dibandingkan dengan dosa-dosaku masih lebih luas. Artinya, kalau dibandingkan dengan dosaku, dibandingkan dengan kesalahanku, dibandingkan dengan apa yang saya lakukan berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun selama hidupku, tidak akan bisa mengalahkan rahmatnya Allah. Jadi dosaku tetap sedikit gitu loh. Ini juga menggelitiknya dalam makna tasawuf ya. Kalau dalam makna guraunya kayak nggak mengena, tetapi sebenarnya inilah yang menyebabkan Tuhan itu tertawa. Bahkan banyak ya tokoh-tokoh sufi yang menjadikan Allah itu tertawa. Tokoh-tokoh sufi yang menjadikan Allah itu tersenyum dengan tingkah lakunya. Dan banyak sekali cerita-cerita tentang ini. Tetapi intinya Abu Nuwas ini sosok yang luar biasa. Kenapa? Karena sepeninggal beliau itu masih mendidik gitu loh. Orang-orang yang berkunjung ke kuburan Abu Nuwas itu ada keunikan. Kuburannya itu tidak ada atapnya, tidak ada dindingnya, tapi hanya sekedar batas saja. Tapi kuburan Abu Nuwas itu nyentrik. Kenapa nyentrik? Karena ada pintu dan ada pintunya. Ada gawang pintunya, ada daun pintunya, kemudian ada gembok yang besar yang menempel di daun pintu itu. Padahal sebenarnya orang bisa lompat melalui batasannya aja, mungkin sekedar gambar gitu. Bata disusun gitu saja segi 4, lalu kemudian berdiri kokoh memang pintu dan gawang pintunya, daun pintu dan gawang pintunya. Anehnya orang yang berziarah ke makam beliau ini tidak satu pun yang berani lompat dari dinding yang bukan ada dindingnya, dari semacam pembatas saja, pembatas persegi 4 lah. Tetap orang akan masuk melalui pintunya yang juga digembok gitu loh. Ini juga pelajaran penting kepada kita bahwa masuk rumah itu jangan pernah melalui yang lain kecuali pintu dan lain sebagainya. Pendengar BKM dimanapun Anda berada. Kemudian yang kedua, wa ma tamai fi solihin in amiltuhu. Dan ketamaanku kepada amal soleh itu tidak ada. Artinya saya tidak tamak terhadap amal soleh yang saya lakukan. Saya tidak akan mengandalkan amal soleh yang saya lakukan, karena amal soleh yang saya lakukan itu tidak ada manfaatnya sebenarnya, tidak ada apapun di hadapan Allah, karena sangat sedikit. Walakinni fi rahmatillahi atma, karena sebenarnya aku itu tamak terhadap rahmatnya Allah. Kalau yang pertama, Abu Nuwas lebih menitik beratkan kepada dosa. Bahwa dosa yang saya lakukan itu banyak, tapi rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan dengan dosa-dosa yang saya lakukan. Nah yang kedua ini tentang pahala atau tentang amal soleh. Aku melakukan amal soleh, tetapi amal soleh ini nggak ada apa-apanya ketika disandingkan dengan rahmatnya Allah. Dan justru aku nggak akan tamak terhadap amal soleh yang aku lakukan. Aku ini tamak terhadap rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu yang pantas aku tamai, bukan amal soleh. Sementara kebanyakan manusia itu mengandalkan amal soleh. Aku sudah berbuat banyak, aku sudah sholat, aku sudah tahajud, aku sudah puasa, aku sudah menyantuni anak yatim, aku sudah berbuat ini, aku sudah bangun masjid. Kenapa aku susah? Kenapa aku menderita? Kenapa aku masih sakit? Sering orang itu ya menggandengkan amal solehnya dengan keadaannya. Kurang apa aku ini? Aku ini sudah begini, tapi kenapa masih dihina dan lain sebagainya. Padahal tidak demikian.
beda antara rahmatnya Allah, beda antara balaknya Allah dengan amal yang kita lakukan. Kita lihat, bahkan mungkin pernah saya sampaikan bahwa yang luar biasa itu bukan bahagianya di dunia. Yang luar biasa itu bukan pada kondisi kita ini kaya, pada kondisi kita ini senang, karena bagaimanapun kesenangan dunia ini hampir sekian persen itu memang tercipta karena harta. Hingga akhirnya ada sebagian kita yang menganggap bahwa kebahagiaan itu harus dibeli dengan uang. Orang itu baru sukses kalau sudah punya uang. Orang itu baru bahagia kalau sudah punya uang. Orang itu akan sejahtera dan disebut berhasil kalau sudah punya uang. Kalau sudah punya uang dan uangnya banyak. Itu sebahagian. Padahal tidak. Padahal tidak demikian. Kenapa? Karena memang Allah itu memberikan kekayaan, memberikan harta itu kepada siapapun. Kepada orang yang beriman, kepada orang yang kafir. Siapapun akan diberi kekayaan. Enggak kenal siapapun. Asalkan dia memang meniti di jalannya pasti akan kaya. Orang yang ateis, yang tidak percaya adanya Tuhan, sama Tuhan masih dikasih rezeki. Tidak terkungkung oleh apakah dia ibadah atau tidak, tetap dikasih rezeki. Bahkan kadang orang-orang yang gak ibadah ini lebih mudah mencari rezeki. Jangan salah pendengar, karena memang harta itu diberikan kepada siapapun. Tetapi ada satu yang tidak bisa diberikan kecuali diberikan kepada orang yang muttaqin. Apa itu? Al-istiqomah. Istiqomah itu apa sih? Istiqomah itu ya afdalul karomah, sebaik-baiknya keramat. Jenengan bisa sholat setiap hari, tidak pernah tinggal. Jenengan bisa puasa Senin Kemis, dan itu dilakukan terus menerus. Jenengan bisa berzakat, berinfak meskipun sedikit, dan itu dilakukan terus menerus. Itu luar biasa. Luar biasanya kenapa? Karena memang istiqomah itu tidak diberikan kepada siapapun kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Ada sebagian orang itu yang meremehkan tentang istiqomah. Sholat hanya sekedar sisa-sisa waktu dunia. Puasa kalau mampu, kalau memang dia sedang bekerja berat, dia tidak puasa. Ada orang yang berinfak itu hanya sekedar sisa-sisa dari sekian persennya saja. Kalaupun toh dianjurkan 2,5% dari hartanya, dia paling mungkin cuma 0,1% saja. Itu pun berat melakukannya. Ada yang seperti ini. Berarti apa? Dia belum istiqomah dan dia belum disebut orang-orang yang muttaqin. Kemudian selanjutnya, wallahu maulaya alladzi huwa khaliqi. Dialah Allah yang maha tinggi, Tuanku dan Tuhanku, kata Abu Nuwas dalam syairnya, yang dia telah menciptakan aku. Artinya di sini iktiraf. Iktiraf itu apa ya? Pengakuan yang tulus dari seorang Abu Nuwas bahwa Allah itu loh yang menciptakan aku. Artinya dosa, amal itu nggak ada urusannya. Kenapa? Urusannya adalah urusan yang menciptakanku. Wow, ini tinggi sekali sebenarnya pendengar BKM dimanapun Anda berada. Kalau kita akan kaji, tapi tidak akan kaji terlalu dalam. Kita lanjutkan. Wa inilahu abdun aqarru wa akhdo. Dan aku ini sesungguhnya seorang hamba yang hanya diciptakan oleh Sang Khalik, yang selalu akor. Akor itu kalau bahasanya iktiraf juga, mengakui segala kesalahan. Saya merendahkan serendah-rendahnya, bahkan muka yang mulia ini aku buat sujud di lantai, yang lantai itu tempatnya kaki, itu pun kita lakukan. Bahkan pikiran kita, mata kita yang selalu kita rawat, wajah kita yang selalu kita rawat, hidung kita yang selalu kita rawat, mulut kita yang selalu kita rawat, ditaruh di atas lantai yang lebih rendah dibandingkan dengan pantat. Itu semua adalah khudu. Akhdo itu khudu. Khudu itu tadarruk. Tadarruk itu merasa benar bahwa kita itu rendah, kecil di hadapan Allah. Merasa tidak punya apa-apa. Makanya sampai la haula wala quwata illa billah.
Dan pengakuan ini kalau dalam bahasa dalam bahasa intelligent question IX ya, IX itu adalah zero. Zero itu kosong. Artinya apa? Semakin hebat sebenarnya posisi manusia itu kalau dia menciptakan zero. Dirinya itu zero. Tiada kekuatan, tiada daya, tiada amalan, tiada gerakan, tiada pandangan, tiada apapun illallah kecuali Allah. Maka kalau sudah demikian, kita ini menciptakan zero. Dan zero, 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 begitu ditambah satu di awalnya akan menjadi banyak. Satu zero ditambah satunya Allah, karena kul huwallahu ahad, Allah itu satu, maka jadi 10. Begitu ditambah zero lagi menjadi 100, ditambah zero lagi menjadi 1000, ditambah zero lagi menjadi 10.000, ditambah satu zero lagi yang 10.000 tadi menjadi 100.000, ditambah satu zero 100.000 itu tadi menjadi 1 juta. Jadi semakin ada pengakuan dalam jiwa manusia bahwa tidak punya apa-apa, itu justru semakin melambung kita di mata Allah. Kenapa? Semakin banyak zero, 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 satu di awalnya, maka akan tercipta angka-angka yang luar biasa. Makanya Allah mengajarkan kita, dan melalui lisannya Abu Nuwas ini ada pengakuan di sana. Pengakuan bahwa kita tidak punya apa-apa. Ada pengakuan di sana bahwa kita ini tidak punya daya. Ada pengakuan di sana bahwa kita ini dari aspek kehidupan, bangun hingga bangun, tidur hingga tidur, itu semua dalam manage-nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, fa in yaku ghufranu fadzalika rahmatun. Kalau memang demikian kok datang kepadaku, kata Abu Nuwas, pengakuan pengampunan dari Allah, fa in, maka itulah sebenarnya yang aku dambakan. Wa in takunil ukhra fama ana asna. Dan tapi kalau seandainya yang terjadi yang lain, bukan ampunan Allah yang datang kepadaku, lalu apa yang bisa aku perbuat? Artinya pengakuan bahwa dirinya tidak punya apa-apa, lalu kemudian mendapatkan ampunan dari Allah, dan ketika memang tidak dapat ampunan, maka disinilah penyesalan seorang hamba. Berarti aku tidak punya apa-apa. Aku sudah mengakui kezeroanku, tidak punya apa-apa. Kok kenapa enggak ada ghufron datang? Makanya pasti akan ada ghufron. Falima asna. Bagaimana mungkin aku bisa berbuat? Bagaimana mungkin aku bisa melakukan apapun? Apa yang aku perbuat setelah aku tidak diampuni? Maka ini bahasa pertanyaan tapi tidak usah dijawab, karena jawabannya memang harus diampuni. Dan ketika kita memang sudah melakukannya, artinya mengakui bahwa tidak punya apa-apa, zero, dalam diri kita itu zero, maka nanti pasti Allah akan datang. Dan Allah itu lambangnya adalah satu, kul huwallahu ahad. Maka nanti akan ada angka-angka yang tak terhitung. Karena zero itu akan bermakna kalau kemudian ada satunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu dulu, Mbak. Ya, sahabat